Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Priyanti Puspita dengan NIM 22011140028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perkembangan dan tujuan dari pendidikan IPS di SD. Yang pertama yaitu kurikulum tahun 1974 sampai dengan 1975. Dalam kurikulum ini unsur pendidikan kewarganegaraan dalam IPS mulai dipisahkan dan menjadikan bidang studi tersendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau disingkat dengan PMP. Yang kedua yaitu kurikulum tahun 1984 sampai dengan tahun 1990. Pada kurikulum ini belum tanpa korelasi, yang mana materi IPS masih berdiri sendiri atau secara terpisah dan merupakan bidang yang luas dari ilmu sejarah dan pengetahuan kewarganegaraan. Yang ketiga, kurikulum tahun 1994. Dalam kurikulum tahun 1994 antara IPS dan PMP tetap terpisah, hanya PMP mengalami perubahan nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disingkat dengan PIPS, yang mana PIPS ini diajarkan sejak kelas 1, sedangkan IPS diajarkan mulai kelas 3. Kemudian yang berikut yaitu pada kurikulum tahun 2006. Pada kurikulum ini IPS ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tanggal 23 Mei tahun 2006, yang mana mempunyai karakteristik tersendiri karena kurikulum IPS yang mulai berlaku tahun ajaran 2006 itu tidak menganut istilah pokok bahasan, namun cukup simpel yakni standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian yang berikut yaitu pada kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum 2013 ini pada sekolah dasar mata pelajaran IPS dipelajari oleh kelas tinggi yaitu kelas 4 dan kelas 6. Sebelum IPS diterapkan, kurikulum 2013 ini IPS merupakan sebuah mata pelajaran yang tersendiri dan terpisah dengan mata pelajaran SD lainnya. Namun pada kurikulum 2013 mata pelajaran IPS ini sudah mengalami integrasi atau pembaharuan bersama mata pelajaran lain yang diajarkan secara bertema atau secara tematik. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi satu pada jenjang SD karena anak usia SD cenderung melihat segala sesuatu itu secara utuh dan terpadu, yang mana artinya pada pembelajarannya masih menghubungkan atau menggabungkan sejumlah konsep dari berbagai mata pelajaran sesuai dari suatu tema yang mana sebagai pusat perhatian untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa secara simultan atau serentak. Secara umum, tujuan pendidikan IPS di SD yaitu agar mereka mengenali lingkungan sosial di sekitarnya dan untuk dapat menjalani kehidupan yang baik di tengah-tengah lingkungan sosial tersebut. Kemudian di tingkat SD atau MI, mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, kemudian rasa ingin tahu, inquiry, menyelesaikan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Kemudian kemampuan yang ketiga yaitu memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai moral sosial dan kemanusiaan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, ataupun global. Selain itu, kurikulum 2013 untuk tingkat SD menyatakan bahwa pengetahuan sosial atau sebutan IPS dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk yang pertama mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologis, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga yaitu membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan